Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita telah memasuki materi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ada 8. Yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajem, Kerajaan Islam Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. 9 kerajaan yang ada di Nusantara. Samudra Pasai. Jadi kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Letaknya ada di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad 13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai itu terjadi sejak abad 7 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh itu sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan para pedagang di luar negeri, khususnya para pedagang Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pengaruh Islam itu sangat kuat di Aceh. Dan kemudian diwujudkan dalam bentuk munculnya kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai, Sultan Al-Malik Al-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah, yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai itu berakhir pada tahun 1524 Masehi. Dan kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nah, nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Ali Muhayyad Shah meluaskan wilayah kekuasaannya di daerah Bidi yang bekerja sama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangannya terdapat 2 kerajaan tersebut, Aceh dengan mudah melebarkan kekuasaannya ke Sumatera Timur. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riyad Shah yang bergelar Al-Qohir. Berbeda dengan Sultan Ali Muhayyad Shah yang bekerja sama dengan Portugis, justru Sultan Alauddin Riyad Shah itu justru berusaha melawan Portugis. Jadi berbeda pandangan. Dalam menghadapi tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Islam yang berada di Indonesia lainnya. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh dan sekitarnya, melainkan juga meluas juga keluar Aceh. Ini menjadikan kekuasaan Aceh membentang dari Deli sampai dengan semenanjung Malaka. Pada masa Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera, namun usaha Aceh untuk menguasai Malaka yang diduduki oleh Portugis berulang kali mengalami kegagalan. Bahkan untuk mengalahkan Portugis, Sultan bekerja sama dengan musuh Portugis yaitu Belanda dan Inggris. Pada masa Sultan Iskandar Muda itulah disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan kemudian digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Tsani. Masa pemerintahnya tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda.
Penggantinya adalah permaisurinya sendiri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Sa'aduddin. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. Kemudian Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa, wilayah Demak. Sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Setelah tata ayahnya jatuh ke tangan Girindra Wardana dari Keling atau Daha, dan Demak menjadi terancam. Terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindra Wardana dan keturunannya, Prabu Udara, hingga pada tahun 1518 Masehi. Nah, Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Sejak itulah Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa, sedangkan daerah pengurahannya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Namun, penyerangan itu gagal. Sekembalinya dari Malaka, ia mendapatkan gelar Pangeran Sabranglor. Setelah Pati Unus naik tahta, ia tidak mencoba lagi menyerang Malaka. Ia tetap memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Sikap permusuhan Demak terhadap Portugis ternyata sangat merugikan Portugis dan Bandar Malaka, karena Demak tidak lagi mengirimkan barang-barangnya ke Malaka. Para pedagang dari negara lain juga enggan datang ke Bandar Malaka. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, dan di sana ia mendirikan Kerajaan Padang. Nah, ini Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam yang pertama terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama Kesultanan ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi bupati di Mataram, sekitar Kota Gede, Yogyakarta, sebagai imbalan atas keberhasilannya menumpas Arya Penangsang. Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram yang terkenal dengan nama Panembahan Senopati. Ternyata ia tidak puas menjadi bupati, ia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Ia mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram, baik dalam jumlah, kualitas prajurit maupun persenjataannya. Hadiwijaya mengetahui hal itu segera mengirimkan pasukannya ke Mataram. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582 Masehi. Namun prajurit Pajang menderita kekalahan besar. Sultan Hadiwijaya menderita sakit dan akhirnya wafat. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pangeran Pangiri, menantu Hadiwijaya yang menjabat bupati Demak, datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Hal itu ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya dari Mataram. Akhirnya, Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang.
Setelah suasana aman, Pangeran Benowo atau Putra Hediwijaya menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram. Sejak itulah berdirilah Kerajaan Mataram Islam. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu Kota Gede. Sutawijaya kemudian bergelar Panembahan Senopati N. Alaga Sayyidin Panatagama, sedangkan Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Ini Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Kemudian Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam itu berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati Engologo Sayyidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara Kota Gede, yaitu Yogyakarta, yaitu di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Hal itu merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, keulatan, dan kecakapan, serta kuatnya kepribadian Sultan Agung. Ia adalah seorang militer yang ulung, organisator yang berhasil, ahli politik, ahli sastra, ahli filsafat, dan sangat mementingkan urusan agama. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat para raja-rajanya untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, hingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Pada masa Sultan Agung, banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain seperti berikut. Memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Dan yang kedua, mengatur dan mengawasi wilayah yang luasnya itu langsung dari pemerintah pusatnya, Kota Gede. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Jadi Mataram adalah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Nomor 4, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sehingga mampu mendudukkan daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa dan mampu menyerang Belanda di Batavia sampai 2 kali. Andai kata Batavia tidak dipagari tembok-tembok yang tinggi, benteng-benteng yang kuat, dan persenjataan yang modern, sudah pasti Batavia juga jatuh di tangan Mataram. Kemudian mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu atau Saka dengan tahun Islam atau Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan. Kemudian menyusun karya sastra yang cukup terkenal, yaitu Sastra Gending dan Kitab Suluk, misalnya Suluk Wujil yang berisi wejangan Sunan Bonang kepada abdi Raja Majapahit yang bernama Wujil. Dan yang terakhir menyusun Kitab Undang-Undang Baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut dengan Surya Alam. Ini Sultan Hanyokrokusumo. Kemudian Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat itu. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin sekarang namanya. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai Sultan pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Banjar semakin berkembang dan bertambah luas wilayahnya. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marahbahan, Banau Lima, serta daerah hulu Sungai Barito. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar semakin luas hingga ke Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukadana, dan Sambas. Semua wilayah tersebut adalah wilayah kerajaan Banjar yang apabila dilihat dari peta zaman sekarang, kerajaan Banjar menguasai hampir seluruh Pulau Kalimantan. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar di tahun 1905 Masehi. Kerajaan Banjar merupakan peperangan melawan Belanda.
Raja terakhirnya adalah Sultan Muhammad Seman. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Jahu. Ini Kerajaan Banjar. Selanjutnya Kerajaan Gorontalo. Pada awalnya di daerah Gorontalo terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bete Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Goa, Tombolo, Lakyung, Parang-Parang, Data, Ageng Jini, Saumata, Pisai, Selo, dan Kalili. Kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, pada awal abad ke-16, terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Maka sejak saat itu kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Islamnya Raja Goa segera diikuti oleh rakyatnya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa mencapai puncaknya pada abad ke-16 yang lebih populer dengan sebutan Kerajaan Kembar Goa Talo. Dua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama yang terkenal dalam peribahasa Dua Karaeng Nasik Reata. Dua raja tapi satu rakyat. Oleh karena itu, kesatuan dua kerajaan itu disebut Kerajaan Makassar. Dari Makassar, agama Islam disebarkan ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia bagian timur, mulai Pulau Sangir Talaut sebelah utara, kota di bagian barat, serta daerah Marege Australia di bagian selatan, sudah merasakan pengaruh kekuasaan Kerajaan Goa. Pemerintahan Kerajaan Goa mencapai puncaknya terutama di bawah pemerintahan Manuntungi Daeng atau Karaeng Ujung Karaeng Lakyung Sultan Malikul Said atau lebih terkenal dengan Sultan Malikul Said. Kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Goa semakin luas, meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan, bahkan kawasan timur Indonesia. Kerajaan Goa ketika itu telah mampu menjalin hubungan akrab dengan raja-raja di Nusantara. Tidak hanya itu, bahkan Goa juga menjalin hubungan internasional dengan raja-raja dan pembesar dari negeri luar, seperti Raja Inggris, Raja Kastiliya di Spanyol, Raja Portugis, Raja Muda Portugis di Goa atau India, Gubernur Spanyol, dan Mufti Besar Arabia. Setelah memerintahkan Kerajaan Goa selama 16 tahun, tanggal 5 Oktober 1653, Sultan Malikul Said wafat, kemudian digantikan oleh pertama putranya Malombasi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Goa yang ke-16 atau yang lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Kemudian Sultan Hasanuddin bersikap tegas dan tidak mau tunduk kepada Belanda. Pada tahun 1654 sampai 1655 menjadi pertempuran hebat antara Kerajaan Goa dan Belanda di Kepulauan Maluku. Pada bulan Aprilnya, pasukan Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin menyerang Buton dan berhasil membunuh dirinya serta menewaskan semua tentara Belanda di negeri itu. Sultan Hasanuddin juga berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menundukkan negara-negara kecil di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Bone. Raja Bone atau Arupalaka diusir dari negerinya. Setelah Belanda mengetahui bahwa Bandar Makassar cukup ramai dan banyak menghasilkan beras, Belanda mulai mengirimkan utusannya ke Makassar untuk membuka hubungan dagang. Utusan itu diterima baik dan Belanda sering datang ke Makassar, tetapi hanya untuk berdagang. Setelah Belanda sering datang ke Makassar, mereka mulai membujuk Sultan Hasanuddin untuk bersama-sama menyerbu Banda atau pusat rempah-rempah. Belanda juga menganjurkan agar Makassar tidak menjual berasnya kepada Portugis, namun semua ajakan Belanda itu ditolak. Antara Makassar dan Belanda sering terjadi konflik
karena persaingan dagang. Permusuhan Makassar dengan Belanda diawali dengan terjadinya insiden penipuan pada tahun 1616 Masehi. Saat itu para pembesar Makassar diundang untuk suatu penjamuan di atas kapal VOC. Tetapi ternyata mereka dilucuti sehingga terjadilah perkelahian seru yang menimbulkan banyak korban di pihak Makassar. Sejak itu orang-orang Makassar membenci Belanda. Suatu ketika orang-orang Makassar membunuh awak-awak kapal yang mendarat di Sumba. Orang-orang Belanda pun sering menyerang perahu-perahu Makassar yang berdagang ke Maluku. Keadaan semakin meruncing dan akhirnya pecah menjadi perang terbuka. Dalam peperangan tersebut, Belanda sering mengalami kesulitan dalam menundukkan Makassar, sehingga Belanda memperalat Harupalaka atau Raja Bone untuk mengalahkan Makassar. Peperangan demi peperangan melawan Belanda bangsanya sendiri, Bone, yang dialami Goa, membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Goa. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Sumba Opu, maka sejak itu pula keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Sultan Hasanuddin. Kemudian Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini berdiri pada abad ke-13, ibu kotanya ada di Sampalu. Selain kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate ini yang menghasilkan rempah-rempah paling banyak. Sehingga mereka banyak dikunjungi oleh para pedagang-pedagang. Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate. Karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Kemudian beliau wafat digantikan putranya Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin ini mewakilkan pemerintahnya kepada keluarganya karena ia memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri dan kemudian kembali ke Malaka. Setelah kembali ke Ternate, Zainal Abidin sangat giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Zainal Abidin hanya memerintahkan sampai tahun 1500 Masehi. Secara berturut-turut kemudian memerintah di Ternate adalah Sultan Sirwa, Sultan Khairun, dan seterusnya. Di Maluku telah berdatangan banyak Portugis, Spanyol, dan Belanda. Di antara mereka terjadi persaingan yang sangat ketat, sehingga akhirnya terjadi konflik bangsa Portugis mendirikan benteng di Ternate. Dengan dalih bahwa benteng tersebut dibangun untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Namun lambat laun bangsa Portugis melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian rakyat Ternate, misalnya melakukan kegiatan monopoli perdagangan dan seterusnya. Penguasa Ternate yang menentang Portugis adalah Sultan Khairun yang memerintah pada tahun 1550 Masehi sampai 1570 Masehi. Ia secara tegas menolak kehadiran para misionaris Portugis di Ternate. Hal itu membuat Portugis khawatir akan terusir di bumi Ternate, sehingga dengan dalih mengadakan perjanjian perdamaian Portugis di bawah pimpinan de Mesquita membunuh Sultan Khairun. Nah, rakyat Ternate di bawah pimpinan putra Sultan Khairun, yaitu Sultan Ba'abua, akhirnya mengangkat senjata melawan bangsa Portugis. Setelah benteng Portugis dikepung selama 5 tahun, Sultan Ba'abua berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Di bawah pemerintahan Sultan Ba'abua, kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya. Wilayah dan pengaruhnya sangat luas, meliputi daerah Mindanao di Filipina, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor karena wilayahnya yang luas, serta pelayan dan pedagangnya juga maju. Sultan Ba'abua mendapatkan gelar yang dipertuan di 72 pulau. Untuk menjaga keamanan wilayahnya, Ternate memiliki 100 kapal kora-kora. Bersamaan dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas. Kerajaan Ternate telah berhasil membangun armada laut yang cukup kuat sehingga mampu melindungi wilayahnya yang cukup luas. Setelah Ba'abua wafat, Sultan Ba'abua wafat, kemudian kerajaan Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Ternate. Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol kemudian dibuang ke Filipina. Kekalahan demi kekalahannya dialami memaksa Ternate meminta bantuan Belanda. Belanda bersedia membantu dengan syarat VOC diberikan hak monopoli perdagangan di Maluku. Akhirnya kerajaan Ternate berhasil mengalahkan Spanyol, namun dengan imbalan yang mahal.
Belanda secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tahun 76 Juni 1607 Masehi, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku. Pada tahun 1607, Belanda membangun benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Semakin lama kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat. Dan bersamaan dengan itu pula terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate, sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya runtuh. Ini kerajaan Ternate. Kemudian kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini adalah kerajaan Islam yang pusatnya ada di wilayah Tidore. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Raja Tidore pertamanya itu Syahedati. Kemudian raja yang ke-9 itu Cirililiati yang kembali ingin memeluk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapatkan gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore pada tahun 1471 Masehi. Setelah tercatat berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut dengan Uli V, kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera dan wilayah sekitarnya. Demikian juga dengan kerajaan Bacan dan Jailolo juga tenggelam dalam pengaruh kerajaan Tidore. Pada awalnya kerajaan Ternate dan Tidore ini dapat hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi konflik. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera atau Maluku Utara adalah dua kerajaan yang memiliki peran penting dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang ingin menguasai Maluku. Seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan ini justru bersaing memperebutkan kekuasaan politik di Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan daerah penghasil rempah-rempah, sehingga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Papua dikuasai kerajaan Tidore, sementara sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo dan Bangkai di Sulawesi dan sampai ke Flores dan Mindanao ini dikuasai oleh Ternate. Namun setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Maluku, mulailah terjadi pertentangan karena Ternate dan Tidore bersaing menawarkan harga rempah-rempah serta pendirian benteng yang dihadiahkan kepada para dagang sebagai penghargaan. Nah, di tahun 1512, bangsa Portugis dan Spanyol masuki Maluku. Portugis pada saat itu memilih bersahabat dengan Ternate, sedangkan Spanyol memilih bersahabat dengan Sultan Tidore. Saat itulah mulai terjadinya permusuhan. Tahun 1529, Portugis yang dibantu oleh Ternate dan Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan ini, Portugis mengalami kemenangan sehingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku. Setelah menguasai Maluku, Portugis mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Kedua kerajaan tersebut akhirnya sadar bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Berkat kerjasama kedua kerajaan tersebut, akhirnya Portugis mengalami kekalahan tahun 1575 dan menyingkir ke Ambon. Pada tahun 1605, Belanda berhasil mendesak Portugis di Ambon dan menguasainya. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801, beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Setelah Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sejak itulah Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Pelayaran dan perdagangan maju pesat sehingga waktu itu Maluku mengalami zaman keemasan dan tidak terikat oleh bangsa manapun. Wilayahnya cukup luas, meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua.
Pengganti Sultan Uku adalah adiknya sendiri, yaitu Zainal Abidin. Ini gambar dari kerajaan Tidore. Baik, silakan dikerjakan untuk latihan soalnya. Yang pertama, ceritakan sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Kemudian, sebutkan prestasi besar Sultan Agung selama memerintah kerajaan di Mataram. Demikian pelajaran pada kesempatan kali ini, semoga memberikan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.